Shalom, selamat pagi sahabat berkat. Selamat berjumpa kembali dalam perenungan singkat Gepil Jemaat Piadorosa pada pagi hari ini. Saat ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman-Nya, mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Bapa. Kami mengucap syukur untuk setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Terlebih untuk setiap kebaikan Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan sudah menghantar kami dalam peristirahatan kami semalam. Sehingga pagi ini kami bangun dalam keadaan sehat. Bahkan kembali diberi kesempatan indah untuk mengawali pagi kami bersama dengan Tuhan dalam perenungan firman-Mu. Pada saat ini, kami akan membaca kebenaran firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus yang memampukan kami memahami apa yang hendak Tuhan sampaikan kepada kami. Dan ampunilah setiap dosa kami, agar tidak menjadi penghalang bagi kami untuk mengerti dan terus menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami bawa melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini yaitu Yesaya pasal 43, ayat 10 sampai ayat 12. Yesaya pasal 43 ayat 10 sampai ayat 12. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia, sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Amin. Tema kita pada pagi hari ini yaitu Kamulah saksi-saksiku. Sahabat berkat yang dikasihi Tuhan, pandemi COVID-19 yang terjadi di akhir tahun 2019 sampai saat ini tentunya membuat kita berada dalam keadaan tidak seperti biasanya. Sekitar 45 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1976, suatu peristiwa yang serupa, yakni wabah yang mengerikan yang disebabkan oleh virus Ebola, merebak di Afrika. Virus ini menyebar melalui kontak langsung dengan darah, cairan, dan jaringan tubuh manusia, serta hewan yang terinfeksi. Setelah 2-21 hari, orang yang terkena virus Ebola ini akan mengalami kerusakan organ dalam yang sangat parah. Bahkan penanganan yang cepat pun hanya berpeluang kecil untuk menyelamatkan pasien. Badan Kesehatan Dunia (WHO) mencatat hingga tahun 2003 virus Ebola ini sudah memakan ribuan korban, sementara obat dan vaksinnya belum ditemukan. Sahabat berkat yang dikasihi Tuhan, bagaimana seandainya ada ilmuwan yang menemukan vaksin virus-virus ini, tetapi ia menahan dan merahasiakan penemuannya untuk dirinya sendiri? Bukankah kita berharap
agar penemuan itu segera disebarkan, agar virus tersebut tidak lagi memakan korban yang lebih banyak. Bagaimana pula seandainya kitalah ilmuwan yang menemukan vaksin itu, apakah kita juga akan berpangku tangan dan menutup telinga dari setiap ratap tangis di sekitar kita? Saat ini di tengah pandemi yang kita alami, di sisi lain dunia dan negara kita juga sedang sekarat dengan dosa yang menggerogoti jiwa manusia. Beragam gejala dosa terjadi di mana-mana. Kekerasan, korupsi, kebobrokan moral, pertumpahan darah, tindakan asusila, dan kebinasaan kekal. Seandainya dilakukan survei, maka statistik akan menunjukkan angka yang mengerikan mengenai dampak dosa dan ketiadaan pengenalan akan Allah di bumi ini. Kita telah mengenal dan memiliki jalan dan jaminan keselamatan. Namun kita tak ubahnya seperti ilmuwan yang egois jika kita tidak bersaksi dan membagikan anugerah keselamatan kita kepada orang lain. Paulus melalui kitab Roma berkata, "Siapa yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan." Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepada Tuhan jika mereka tidak percaya kepadanya? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Dan bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Kesaksian kita tentunya dapat menjembatani mata rantai yang terputus ini. Petrus dan Yohanes juga berkata dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 20, "Tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan telah kami dengar." Itu artinya bersaksi adalah menerjemahkan firman Tuhan bagi orang lain dengan cara menghidupi dan berbicara mengenai apa yang kita lihat, dengar, dan alami sendiri sebagai pengikut Kristus. Sahabat berkat yang dikasihi Tuhan, bersaksi adalah amanat agung. Boleh dikata surat wasiat Kristus. Amanat berarti sesuatu yang wajib untuk kita lakukan. Amanat untuk bersaksi disampaikan bukan hanya kepada para pendeta, para majelis, para diaken, tetapi kepada semua orang yang percaya kepada Kristus. Jadi tugas untuk bersaksi adalah tugas kita semua anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Tuhan mengutus kita untuk menjadi saksinya, tentunya disertai dengan janjinya untuk menyertai kita. Jika kita sadar dan percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan dan hidup, dan di luar Yesus manusia dapat binasa secara kekal, maka hal terpenting di dunia ini adalah bagaimana menunjukkan seorang untuk menemukan keselamatan. Disinilah pentingnya bersaksi sebelum terlambat. Sahabat berkat yang dikasihi Tuhan, hendaklah kita menjadikan hidup kita menjadi saksi Kristus melalui perkataan dan tindakan kita, agar kita menjadi agen perubahan bagi dunia ini, dimulai dari lingkungan keluarga, gereja, dunia kerja, atau di mana saja kita berada. Amin. Sahabat berkat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama. Biarlah firman-Mu menjadi bagian dalam hidup kami, dalam setiap langkah kami. Kami percaya Roh Kudus akan terus bertahta dalam kehidupan kami.
dan memampukan kami untuk menjadi saksi-Mu, baik melalui perkataan maupun tindakan kami. Dan biarlah berkat Tuhan terus tercurah dan menjadi bagian dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Demikianlah perenungan singkat pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.